Halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Ala Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Di video kali ini part ketiga, kita membahas pola candle. Artinya di sini kita belajarnya dari nol, dari basic banget, yang kita diwajibkan mempunyai buku ini untuk menulis dari performa kita trading ataupun performa kita belajar lah ya. Jadi kemarin kita di part 1 dan kedua kita sudah bahas candlestick bullish engulfing, bearish engulfing. Kita sudah bahas mother bar dan itu cukup baik saya lihat dari kualitasnya. Di video kali ini mungkin kita akan bahas hammer dan pola candle lain nantinya ya. Dan di video kali ini ada deskripsinya di bawah, itu PDF dari saya. Oke. Dan program ini kita selang-seling ya dengan beberapa teknik lain ya. Kita selang-seling mungkin dengan teknik, kita selang-seling dengan core candle, nanti satu video edukasi, satu video teknik. Oke. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe, make sure harus di like lah ya. Saya paling suka itu di like Pak. Jadi video kemarin itu yang sebelum ini yang judulnya indikator itu saya minta like-nya itu 50, like-nya udah lebih dari 50, itu saya cukup senang sekali Pak. Dan saya mau membuat lagi ya, itu buktinya semangat saya gitu ya. Oke, jangan lama-lama, kita langsung aja open posisi di pola candle ini. Oke, kita sudah masuk ke bagian tradingnya. Di sini saya mau membahas mungkin pola candlestick hammer, dan kita lihat dulu cuplikan dari hammer ini. Oke, ini dia cuplikannya. Ini ada hammer ini. Hammer adalah pola candlestick yang mempunyai bentuk ideal 60 banding 40. Jadi yang dimaksud dengan 60 banding 40 itu badannya badannya itu 60, sumbunya sumbunya 60, badannya 40. Ngelek otaknya ya. Oke, kita mulai dari penjelasan ini. Untuk open posisi yaitu ketika trend dalam keadaan turun kemudian muncul hammer, maka kita jangan open posisi dulu, tetapi kita menunggu yang namanya konfirmasi. Untuk konfirmasinya, apabila candlestick setelah hammer mampu menembus setengah body hammer, maka kita open posisi buy. Tapi sebaliknya, apabila candlestick setelah hammer menembus ataupun candlestick konfirmasi itu menembus setengah dari sumbu hammer, maka kita open posisi sell. Ini contohnya, ini dia bentuk hammernya, saya ambil pena, ini dia hammernya, ini dia bentuk konfirmasinya, ini langsung kita open posisi sell. Ini yang tadi dibilang, pada keadaan trend turun kemudian muncul hammer, kita tunggu konfirmasi. Candlestick selanjutnya, apabila candlestick hijau maka kita langsung open posisi buy gitu ya, di perpindahan candlestick setelah candlestick konfirmasi. Ini dia hammer, ini dia menembus 50% dari sumbu hammer. Kelihatan? Kalau nggak kelihatan saya zoom. Nah, ini dia nih. Oke. Ini dia hammer strong buy Pak ya. Ini hammer strong buy. Kenapa ini dia jadi nama hammer strong buy? Karena sumbunya di bawah. Dia hammer itu ada dua. Ada hammer strong buy, ada hammer biasa. Kalau hammer strong buy itu dia wajib warna hijau, sumbunya di bawah. Kalau hammer biasa itu warna hijau, sumbunya di atas. Itu namanya hammer netral. Kenapa netral? Karena di dalam hammer itu, di dalam satu candlestick ada dua orang. Kenapa dua orang? Badannya memang badan warna hijau, tapi sumbunya sumbu sell. Tapi kalau ini dinamakan sebagai candlestick hammer strong buy karena badannya warna hijau, sumbunya sumbu buy. Itu sumbu di bawah adalah sumbu buy selamanya. Walaupun dia sumbunya warna merah, kayak candlesticknya warna merah, hijau, kuning, yang penting kalau di bawah tetap dia sumbu buy. Oke, jadi di sini karena kenapa dia hammer strong ataupun hammer kuat, karena dia sumbunya udah buy, badannya buy lagi, jadi dia sempurna buy gitu ya. Itu dinamakan doang sih. Kalau ini namanya candlestick hammer biasa. Kenapa? Karena sumbu di bawahnya sumbu buy, badannya badan sell gitu. Kalau yang ini namanya hammer biasa juga. Tapi kalau sumbunya di atas, ini namanya hammer strong sell gitu ya. Oke, udah mengerti ini?
Kita baca sekali lagi. Pada keadaan tren turun, kemudian muncul hammer dan candlestick konfirmasi mampu menembus setengah candlestick hammer, maka kita open posisi ketika perpindahan candle, gitu ya. Ini dia hammer, ini dia konfirmasinya, konfirmasi hammer, nggak nampak ya. Kita ganti warna. Ini dia hammer, ini dia konfirmasinya. Konfirmasi ini menembus dari setengah badan, setengah sumbu candlestick hammer, maka di sini kita open posisi sell, gitu ya. Ini saya disclaimer, ini tingkat akurasinya tidak tinggi, tapi ini kita fungsi belajar ini kita untuk mengetahui saja bahwasanya oh ini candlestick hammer valid, oh ini candlestick hammer kurang, gitu ya. Tapi nantinya misalkan dia tidak didukung dengan tren, maka kita tidak boleh open posisi. Sebenarnya seperti itu, tapi karena kita belajarnya step by step, jadi ini dulu Pak, nanti akurasinya kita tambahin, gitu ya. Kita langsung aja masuk ke bagian tradingnya. Oke, ini kita hapus dulu, nggak penting banget ini karena beda konten Pak, beda konteks pembelajaran dan pembahasan. Kita di sini tidak menggunakan tidak menggunakan bantuan indikator. Oke, baiklah. Ini dia tidak namanya candlestick hammer. Kenapa? Candlenya garisnya nggak nampak. Ini dia tidak dinamakan candlestick hammer. Kenapa? Karena sumbunya itu nggak nyampe panjang, Pak. Panjangnya itu nggak nyampe. Dia panjangnya itu harus 60/40 gitu ya. Tapi setiap konfirmasi yang naiknya nggak ada otak, astagfirullah. Maksudnya konfirmasi naiknya nggak ada otak itu konfirmasi yang terlalu lebay dia, Pak. Contoh, candlestick bullish engulfing kemarin, ini dia bullish engulfing, kan? Tapi ini sopan dia naiknya. Tapi kalau yang saya maksud tadi, ini dia candlestick biasa. Konfirmasinya nih yang jadi permasalahan, konfirmasinya. Konfirmasi apapun ya. Di sini dia turunnya itu langsung besar kali. Ini dia nggak sopan Pak. Ini dia nggak bisa kita open posisi apapun bentuk pola candle, maupun dia katakan dia hammer, katakan dia bullish engulfing, katakan dia mother bar, sama aja ya. Kalau dia kalau dia konfirmasinya itu lebay, kita nggak bisa open posisi gitu ya. Oke, kita harus menunggu banget nih, kita harus menunggu. Tapi kalau di sini ada pola candlestick yang kita maksud kemarin yang udah kita belajar, langsung kita open posisi. Berarti open posisi di video ini dan video kedepannya itu soal ataupun video yang melanjuti dari part itu kita open posisi apa yang sudah kita pelajari gitu ya, karena nanti biar kelihatan di upgrade materi kita Pak. Seperti itu. Oke. Ini misalkan dia di sini menciptakan candlestick hijau, di sini harusnya bullish engulfing, harusnya, tapi di sini bukan bullish engulfing. Ini dia bukan bullish engulfing. Kenapa? Karena dia doji yang ditutup. Kalau doji yang ditutup itu tidak dihitung. Itu karena ada sumbu sell di bawah yang harus dipertimbangkan. Bahaya open posisi di doji ini. Ini dia tidak dihitung sebagai bullish engulfing walaupun dia tertutup. Oke. Ini juga nih. Ini apakah dihitung sebagai bearish engulfing? Tidak Pak, karena ini konfirmasinya lebay kali ya. Konfirmasinya itu nggak sopan dia turunnya. Oke, kita harus menunggu candle. Mungkin kita pindah market. Basic Dollar Index, jangan Asian Composite Index. Saya suka ASEAN ya. Enggak, maksudnya saya suka Asia Composite Index. Lain. Nah ini. Ini bullish engulfing, ini bearish engulfing, tapi ini tidak dihitung, ini fake nih Pak, ini fake bearish engulfing. Oke. Ini fake bearish engulfing, tapi di sini dia hammer juga. Ini dia nih, yang tadi kita gariskan, ini hammer juga, tapi ini konfirmasinya itu nggak sesuai. Konfirmasinya ini kelewatan, konfirmasinya ini berlebihan, jadi kita nggak bisa kita open posisi. Kita pindah market lagi, Commodity Composite Index, semoga ada. Memang susah sih kalau kita cari hammer itu ya. Tapi nanti kita akan open posisi dengan hammer deh. OCAD nggak ada. OJPY oke, nggak ada. Kita stop dulu Pak. Oh, kita di part keempat nanti kita akan bahas doji Pak. Ini harusnya bisa kita open posisi harusnya.
doji kan, bisa kita open position harusnya. Gara-gara doji ini, cuman gara-gara kita belum belajar, kita nggak bisa open position dulu gitu. Kita ganti market. Basic dollar index coba kita tes. Menarik nih. Oke, ini bisa jadi incaran. Kita bintangkan. Kita open posisi buy. Kita ganti market, kita open posisi dengan hammer ya. Emang sedikit sulit ya kita cari hammer itu ya. Tapi semoga ini dia menjadi candlestick hammer. Sebenarnya untuk kita membaca pola candle itu, kodenya itu ada di setengah badan dan setengah sumbu, Pak. Itu kita mau masuk ke BSG, mau masuk ke pola candle, mau masuk ke cara baca candle sama aja. Kalau dia kalau dia ini kita profit. Kalau dia membaca pola candle yang saya maksud itu boleh BSG, boleh apapun itu. Kita kuncinya itu ada di setengah sumbu dan setengah badan. Contoh. Ini pertamanya kita nggak tahu ini doji apa, nggak tahu kita ini, Pak, ya kan? Nggak tahu kita ini doji apa, nggak tahu. Tapi setelah muncul candlestick ini kita tahu dan dia tidak mampu menembus ini kan, kita tahu kedepannya akan koreksi, kedepannya akan datar, kita tahu karena dia ini logikanya kayak gini, dia lagi tren turun, Oke, ini saya kasih kuncinya. Ini dia tren turun, ini dia candlestick besar, di sini dia doji, kita belum tahu nih kedepannya apa. Muncul satu candle dia sampai ke sini, terus dikonfirmasi hijau, valid, dia itu akan datar. Berarti doji ini namanya doji netral ataupun doji keseimbangan harga. Oke, misalkan dia si merah ini turun sampai ke sini melewati sumbu atau melewati badan 50% dari si ini, fix kedepannya dia melanjuti lagi dari tren ke sini. Misalkan ini dia belum menembus setengah ini, kedepannya dia nembus setengah ini, pasti dia akan memfollow dari tren turun yang sudah terbuat di belakang. Itu cara kuncinya, cara bacanya. Makanya saya mungkin kadang-kadang bilang saya susah menjelaskan itu, tapi saya ngerti gitu loh. Tapi ini udah sedikit saya jelaskan karena ada contoh yang bagus tadi, Pak. Nah, itu cara kunci trading di situ sebenarnya. Gampang kalau ngerti. Pak, ini nggak ada ini hammer, Pak, nggak ada hammer sih, ada, cuman apaan ini konfirmasinya? Coba kenapa saya larang open posisi yang konfirmasinya itu brutal naik kayak gitu? Kenapa? Karena biasanya dia akan koreksi, Pak, ataupun biasanya dia akan reversal, biasanya dia akan terbalik dengan yang maksud kita open posisi. Contoh, ini kan bullish engulfing, harusnya kan kita open posisi buy itu, ya kan? Dia jadi merah. Ini bearish engulfing, harusnya kan kita open posisi tuh hijau. Makanya lain dia. Cuman gara-gara sistemnya random, jadi kita nggak berani open posisi gitu. Ini dia ada nih. Kita open posisi dengan hammer. Tuh. Ini bahayanya nih. Ini kita open posisi 15.000. Kita open posisi sell. Kenapa kita open posisi sell? Karena kalau kita open posisi buy itu random banget, Pak. Karena ini dia konfirmasinya ini nggak lazim, nggak normal ya. Terlalu besar ya konfirmasinya.
Tapi ini dia di komputer Pak, makanya kelihatan besar. Tapi kalau makanya kelihatan kecil. Kalau di HP kita lihat itu besar kali candlestick ini. Kita pindah market. Dari tadi kita pembahasan pertamanya itu si hammer, tapi kita nggak open posisi di hammer Pak. Saking lamanya dia muncul. Padahal hammer itu cukup didamba-dambakan untuk orang yang katanya itu open posisi reversal ya, open posisi balik arah. Katanya candlestick hammer itu bisa balik arah. Nggak bisa lah. Oke, kita profit 21 profit. So dilihat ya yang kayak gitu. Ini dia ada hammer nih, cuma kita nggak lihat tadi nih. Sekali lagi, last. Tolong, please sekali lagi. Nah ini nih, dari tadi aku tunggu ini. Dari tadi aku tunggu ini. Make sure open posisinya itu di detik 01 banget nih. Nah kayak gitu. Akhirnya kita open posisi juga. Bagus. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Mungkin ini video yang part ketiga yang banyak saya jelaskan. Ini udah rekamannya itu sudah sekitar 18 menit ya. Nggak apa-apa. Mungkin video ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Dan video ini mengulang bagi saya pribadi. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Saya cukup senang sekali apabila di like dan di subscribe ya. Dan saya akan giveaway selamanya, karena dari penghasilan YouTube itu akan saya giveaway setengahnya Pak. Setengahnya itu akan saya giveaway. Satu video 100-200 ribu itu satu bulan habis juga Pak. Berapa juta habis juga itu Pak. Itu kan. Jadi pendapatan dari YouTube ini, kebetulan YouTube ini udah monet ya, udah ada penghasilannya. Setengah dari itu saya akan giveaway ke penonton saya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.